Kita bersama-sama kembali membuka kitab suci dari Keluaran pasal ke-20. Kitab Keluaran, kitab kedua, pasal ke-20. Kita akan membaca bagian daripada 10 hukum yang dicantum di sini. Kita mulai dari ayat pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepada atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku, atau terjemahan yang lebih tepat, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu generasi orang-orang keturunan dari mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku ini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. 12 sampai 17 kita membaca bersama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena umat-Mu adalah umat yang menerima penyelesaian dosa, menerima penebusan kejahatan, menerima pelepasan jiwa, dan menerima hukum perintah-Mu. Kami bersyukur Engkau telah memanggil manusia untuk berkumpul di hadapan-Mu, untuk mendengarkan pengajaran-Mu, dan untuk mendapatkan perintah-perintah yang mengikat dan sekaligus membebaskan kami. Kami berterima kasih karena firman-Mu adalah firman yang mengandung kebenaran, firman yang mengandung kuasa untuk melepaskan kami daripada segala belenggu kejahatan. Itu sebab kiranya Roh-Mu yang kudus pada pagi ini sekali lagi bekerja di dalam hati kami, mencelikkan mata rohani kami, dan memberikan kekuatan kepada kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Dengar doa kami Tuhan, berilah pengertian kesadaran kepada kami, berilah pencerahan cahaya rohani kepada kami. Kiranya Roh-Mu bekerja dengan bebas di dalam hati setiap jiwa yang pada pagi ini datang menghadapi hadirat-Mu. Terimalah seruan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sudah 2 kali kita membicarakan tentang mengapa Taurat diberikan.
Dan Torah diberikan pada saat yang bagaimana, dan Torah diberikan kepada siapa? 10 hukum telah menjadi dasar dari semua hukum di seluruh negara. 10 hukum telah menjadi satu ikatan bagaimana manusia berjalan di dalam real, di dalam prinsip, di dalam kategori yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Tuhan. Tuhan memberikan 10 hukum bukan pada waktu zaman Abraham, bukan pada waktu zaman Melkisedek, bukan pada waktu zaman Yakub, Ishak, atau nenek moyang sebelum. Tuhan memberikan 10 hukum setelah Musa melepaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah 430 tahun mereka dibelenggu, dianiaya, diikat, dipaksa untuk bekerja berat. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, manusia yang ditindas di dalam sedalam-dalam hati nuraninya, mereka menuntut keadilan. Dan mereka mengetahui ketidakberesan, menjadikan lapisan masyarakat tidak mempunyai keadilan, tidak mempunyai kesamarataan, tidak mempunyai hak asasi yang paling fundamental. Itu sebab tuntutan sedalam-dalamnya ini adalah sesuatu kesadaran bahwa dunia ini, masyarakat ini memerlukan hukum. Setelah 430 tahun orang Israel dibelenggu, di situ Tuhan kumpulkan mereka keluar dari tanah Mesir, dan di situ Tuhan menturunkan 10 hukum. Saudara-saudara, minggu lalu kita juga telah memikirkan bahwa Tuhan mau umatnya menjadi umat yang mengerti aturan, mengerti hukum, dan mau diikat di dalam satu janji, di dalam sesuatu perintah, di mana manusia harus hidup bertakut kepada Tuhan, dan manusia harus hidup berrelasi baik kepada manusia. Di dalam 10 hukum kita melihat relasi itu dengan urutan vertikal mendahului daripada horizontal. Hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah menjadi dasar hubungan manusia dengan manusia. Jikalau manusia tidak mempunyai hubungan yang beres dengan Tuhan yang mencipta dan yang menguasai alam semesta, lalu tidak mungkin manusia mempunyai hubungan terhadap diri dengan baik, dan tidak mungkin antara manusia dan manusia mempunyai hubungan yang normal dan beres. Itulah sebab urutan ini ditetapkan dan dinyatakan dengan jelas di dalam 4 hukum kepada Tuhan dan 6 hukum kepada sesama manusia. Di hadapan Tuhan seharusnya kita bagaimana hidup dengan penuh perasaan takut dan tanggung jawab kepada Dia yang mencipta kita. Dan di hadapan manusia kita harus penuh dengan cinta kasih dan pengertian bagaimana berrelasi antara sesama yang dicipta oleh Tuhan. Itu sebab 4 hukum tentang manusia kepada Tuhan mendahului ke 6 hukum tentang manusia kepada manusia. Dan di dalam hal ini kita melihat dengan jelas sekali bahwa yang mendahulu yaitu tentang relasi kepada Tuhan, ini diperintahkan oleh Tuhan, dan inilah bagian yang tidak ada pada hukum negara apapun di dunia. Ini keunikan daripada hukum yang kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya mau bicara tentang sifat daripada hukum, tujuan daripada hukum, motivasi daripada Tuhan memberikan 10 hukum kepada manusia. Saudara-saudara sekalian, 10 hukum itu begitu penting. Karena melalui 10 hukum kita boleh mengetahui bagaimana kita mengikat diri, kita membatas diri, dan kita memperlakukan diri sebagai manusia sebelum kita bertindak. Saudara-saudara sekalian, segala tindakan dimulai daripada motivasi. Segala tindakan di lahiriah ini adalah sesuatu akibat daripada sesuatu motivasi yang dipikirkan di dalam batinnya. Jika batinnya itu tidak beres, maka lahiriahnya dan segala tingkah laku di luar akan menjadi tidak beres. Nah, inilah adalah satu ajaran yang begitu unik di dalam etika orang Kristen. Karena etika orang Kristen bukan etika tujuan, etika orang Kristen bukan etika relasi, etika Kristen bukan etika tindakan, etika Kristen ada etika motivasi. Saudara-saudara, motivasi menjadi selalu dasar
Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mengekspresikan kemauan kita di luar. Itu sebab Alkitab mengatakan, peliharalah hatimu lebih daripada memelihara segala sesuatu. Karena seluruh akibat hidupmu berasal daripada hatimu. Kalau engkau tidak bisa menguasai, tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengkoreksi, dan tidak bisa membenarkan hatimu, maka segala tindakanmu akan menjadi sesat, akan menjadi tidak beres dan tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, peliharalah hatimu lebih dari pelihara segala sesuatu. Manusia suka memelihara harta benda. Kita menjaga-jaga baik rumah kita, uang kita, segala sesuatu yang kita miliki, yang khususnya berharga secara harta benda. Kita suka memelihara, kita asuransikan, kita menjaga, kita bikin kunci, kita menjamin supaya tidak kehilangan sesuatu yang berharga dari kita. Dan Alkitab mengatakan, peliharalah hatimu lebih dari pelihara segala sesuatu. Karena jika engkau semua harta benda tidak dicuri, tetapi hatimu kebobolan, jiwamu dicuri, hatimu dimasuki oleh iblis, maka segala sesuatu yang kau peroleh di luar dirimu itu hanyalah sia-sia adanya. Dirimu jauh lebih berharga daripada segala sesuatu yang engkau miliki. Dirimu lebih penting, lebih dasar, lebih bersifat hakiki dibanding segala sesuatu yang kau perjuang dari dirimu untuk menjadi sesuatu kenikmatan dirimu itu sendiri. Saudara-saudara, di sini kita melihat motivasi berdasarkan dari hatimu yang paling permulaan, dan di situ menjadi satu fondasi, satu sumber untuk mempengaruhi segala segi di dalam kelakuanmu. Maka etika Kristen adalah etika motivasi. Orang melihat luar, Tuhan melihat dalam. Orang melihat lahiriamu, Tuhan melihat batinmu. Orang melihat di dalam dunia kelihatan, Tuhan melihat di dalam dunia tidak kelihatan. Tuhan melihat jiwamu sedalam-dalamnya. Tuhan melihat hati sanubarimu. Tuhan melihat segala sesuatu yang terpendam di dalam motivasi yang paling dalam. Dan mata Tuhan seperti pedang yang bermata dua. Mata Tuhan seperti X-ray yang menembus ke dalam hati sanubari. Di situ motivasi menjadi sumber dan dasar segala kelakuan yang kita lakukan. Itulah sebab saudara-saudara, pada waktu Tuhan memberikan 10 hukum, Dia memberikan ini supaya kita mempunyai pengertian bahwa kita harus mempunyai motivasi takut kepada Tuhan untuk menjadi dasar kita berbuat segala sesuatu. Melakukan apa saja itu hanya melakukan di dalam dunia ini kepada sesama manusia. Tapi jikalau semua yang kau lakukan kepada dunia di dalam sesama manusia sementara ini tidak berdasarkan perasaan penuh takut kepada Tuhan, maka engkau lakukan segala sesuatu itu mungkin sekali dengan munafik, pura-pura, dan hanya untuk egoismu sendiri. Bolehkah kita berbuat baik? Boleh. Bolehkah kita menolong orang lain? Boleh. Boleh kita bersedekah? Boleh. Bolehkah kita beramal? Boleh. Tetapi motivasi perbuatan semua itu dari apa? Kemarin seorang yang mengurut saya bicara sama saya. Saya mulai setahap demi setahap membawa dia mengerti tentang perbedaan agama, tentang Injil, tentang Kristus. Dan selangkah demi selangkah dia dengar. Lalu saya tanya kepada dia, apakah itu amal? Apakah itu perbuatan yang baik? Jikalau kita hanya berbuat sesuatu untuk dilihat, untuk memenuhi syariat daripada agama, tapi bukan sungguh-sungguh dari hati, maka kita bukan seorang yang berkenan kepada Tuhan. Dia mulai sadar, kenapa ya? Waktu tsunami terjadi di Aceh, kenapa yang bantu itu orang Kristen? Nah, saya mulai tanya sama dia, kau sadar ini mulai kapan? Dia juga heran. Saya waktu itu tunggu-tunggu. Saya waktu itu lihat. Saya meninjau. Kenapa begitu ya? Saudara, jangan kira orang yang kelas bawah itu tidak mengerti apa-apa. Justru banyak orang kelas atas yang otaknya tidak ngerti apa. Cuma ngerti duit. Kalau pikiranmu hanya duit saja, engkau adalah orang yang
kelas tinggi di masyarakat, tetapi kelas rendah di dalam kerohanian. Orang-orang yang di bawah, yang miskin, yang tidak tahu apa-apa, kelihatannya tidak ada duit, tidak kemampuan uang, tapi kadang-kadang mempunyai jiwa yang anggun sekali. Saya sering mendekati orang bawahan, saya mau tahu apa yang mereka pikirkan. Lalu saya kadang-kadang bicara sama orang yang kelas tinggi, lalu saya kecewa. Ada orang kerdil yang dilahirkan di dalam istana. Ada orang seperti malaikat yang dilahirkan di dalam kandang sapi. Saudara-saudara sekalian, satu pepatah mengatakan Sokrates adalah seorang yang mempunyai muka badut tapi jiwa malaikat. Sokrates 2500 tahun yang lalu dilahirkan di satu tempat namanya itu Gerika. Negara yang pada saat itu mulai kacau balau. Dan banyak orang yang menganggap diri pintar. Mereka pergi menjadi guru dan menerima uang yang banyak untuk memperkaya diri sendiri. Sokrates mengatakan tidak benar. Kebenaran jangan dijual. Kalau engkau mengetahui banyak, hanya karena engkau diberikan bakat, engkau harus membagi-bagikan kepada orang lain. Bukan untuk membagikan sesuatu, menerima uang, minta tarif yang besar untuk mengkaya diri sendiri. Nah, Sokrates merobos dunia pendidikan, merubah cara mendidik dan memberi revolusi di dalam sejarah pendidikan. Nah, Sokrates mempunyai muka yang jelek sekali. Mukanya sama sekali tidak kelihatan dia seorang Gerika. Orang Gerika dengan golden rule, hidungnya berapa mancung, berapa senti, ukurannya, matanya begitu bagus. Seperti apa yang kita lihat di dalam ukiran-ukiran yang ditinggalkan kepada kita dari Phidias, dari Praxiteles, dan dari orang-orang yang paling top di dalam seni. Sokrates sama sekali, kalau engkau bandingkan muka Sokrates dengan muka dari Pericles. Pericles seorang wali kota di kota Athena sebelum Sokrates. Gantengnya sampai sekarang. Sudah you lihat mukanya, lihat lagi seluruh Jakarta tidak ada orang ganteng seperti itu. Tapi Sokrates hidungnya jauh lebih pesek dari saya separuh. Tidak kelihatan kalau bilang dia cowok. Mungkin orang percaya. Bilang dia orang Eropa, orang Gerika, ada orang percaya. Nah, pepatah itu mengatakan orang seperti Sokrates mempunyai mukanya badut. Lucu, lihat sudah kepingin ketawa. Tapi dia mempunyai jiwa yang tinggi seperti dewa. The face of a clown and the soul of a god. Dia seperti dewa anggunnya. Jiwanya tinggi sekali. Tapi tubuhnya dan paras mukanya adalah seperti orang yang paling rendah di dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada pembicaraan kemarin. Nah, saya bicara sama dia. Itulah perbedaan tuntutan Alkitab daripada agama. Agama tuntut berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik, akhirnya engkau boleh mendapatkan pahala. Lalu kalau orang berbuat baik karena pahala, berarti dia hatinya bukan mau berbuat baik. Dia hatinya mau pahala. Kalau hatinya mau pahala, maka berbuat baik apapun untuk mengganti pahala. Tuhan tidak melihat dia sedang berbuat baik. Karena dia sedang menimbun kemarahan Tuhan. Dia sedang mensuap Tuhan. Ayo, saya kasih sedikit. Silakan kasih saya pahala. Tuhan benci kepada orang yang berbuat baik dengan motivasi yang tidak baik. Saudara-saudara sekalian, dia dengar, dia sambil mengurus saya karena tangan saya sakit sekali. Dia mengatakan, saya betah loh urut di sini. Dan saya menginjili, memberitakan kepada dia, yang saya betah di sini. Ini rumah heran sekali. Musiknya lain. Ya. Musiknya kenapa lain? Saya sengaja pasang itu musik klasik, musik Elijah, Misaya dan sebagainya. Terus dia dengar, kenapa ya? Waktu saya dengar musik di sini, hati saya itu dingin sekali. Maksudmu dingin itu apa? Saya tanya. Kalau panas bagaimana? Kalau dingin bagaimana? Itulah musik yang cuidak kayak orang gila itu, saya tidak seneng. Wah, ternyata orang-orang yang sederhana ya, itu bisa dengar klasik loh. Ya. Saya kasih satu cerita yang lucu sekali ya. Di Columbia University di Amerika pada tahun 70-an pernah membuat satu eksperimen. Taruh satu kotak kayu, di dalamnya speaker kecil. Musiknya Johann Sebastian Bach.
Lalu masukin satu tikus. Lalu setiap saat waktu makan dikasih sedikit makanan di situ. Tikus harus makan, dia lari. Akhirnya dia pergi nempelkan kupingnya, kabar speaker kecil itu. Dengar Bach. Pelan-pelan 2 bulan kemudian dia saben hari habis makan langsung pergi dengar Bach. Tikus loh. Jangan lupa ini saya bilang tikus ya. Habis makan dengar Bach. Habis makan dengar Bach. Lalu eksperimen di lain tempat. Satu kotak kayu lagi. Juga satu speaker. Lalu kasih makan tikus. Sesudah itu speakernya itu rock and roll. Nah pelan-pelan terus tikus itu habis makan. Ya ing bau tahu lo kan. Nggak ada kerjaan apa. Nggak ada kawan. Nggak ada relasi. Dia dengar rock and roll. 2 bulan selesai. Kotaknya itu buang. Diganti satu kotak yang besar. Lalu di sini satu speaker rock and roll. Sini bah. Lalu 2 tikus dimasukin. Setelah makan 2 tikus lari. Bingung kok jadi lain ya. Ini musiknya kok kontra dari sini. Ini bah, itu rock and roll. 2 tikus lari. Akhirnya yang dengar bah kembali ke bah. Yang dengar rock and roll kembali ke rock and roll. Masing-masing ada jenisnya sendiri begitu. Lalu dimasukin tikus ketiga. Tikus ketiga ini netral. Dia tidak tahu bah atau babano ya. Dia juga tidak tahu rock and roll atau apa. Dia terus lari akhirnya setelah lama dia puter. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia ambil keputusan dengar bah. Itu sebab kalau kau tidak mengerti klasik yang bagus, musik untuk Tuhan yang baik, kau kalah sama tikus. Bertobatlah kamu hari ini. Saudara-saudara sekalian. Nah ini kebiasaan. Nah kita teruskan. Dan demikian maka sudah dengar dia bilang itu dingin. Tapi yang ribut-ribut rame-rame. Saya bilang kamu suka keroncong? Oh suka. Saya orang keturunan Jawa kok. Saya suka. Kamu suka dangdut? Suka. Itu semua ada baiknya. Karena itu ada sesuatu musik. Ada sesuatu ekspresi. Pelepasan daripada pengeluhan. Karena kerja berat. Perlu ngomel pakai seni. Kalau ngomel pakai kata-kata bersalah sama orang. Kalau ngomel pakai seni tidak bersalah sama orang lain. Jadi pakai irama, pakai melodi, pakai ritma. Itu dari tung. Itu bisa membuat jiwa lebih senang kan. Bisa bikin capek lebih tidak capek. Nah ini adalah musik itu merileks. Atau membuat sesuatu relaksasi di dalam jiwa kita. Itu tidak apa-apa. Dan itu disebut menjadi sesuatu ibadah kepada Tuhan. Itu menjadi sesuatu musik agama. Bong. Lalu mengutarakan ibadah kepada dewa-dewa. Itu musik. Atau membicarakan tentang keindahan alam di dalam musik. Nah ini musik tentang alam, musik tentang jiwa, musik tentang kerja, musik tentang ibadah, musik tentang perang. Itu semua mengutarakan semacam batin di dalam jiwa manusia. Dia dengar musik. Saya bilang sekarang bukan saya dengar. Lihat. Saya kasih lihat DVD. Josh nyanyi. Lalu Wenling kondak. Dia kaget sekali. Loh ini di mana ini? Saya bilang ini di Jakarta. Loh Jakarta ada musik begini? Ada. Lain kali saya kasih tiket. Yuk denger konser yang kita adakan. Dia bilang apa? Oh enggak. Saya malu. Ini kalau konser gini orang yang denger itu semua orang kaya. Orang penting-penting. Saya malu. Saya tanya, kenapa malu? Yuk pakai celana enggak kalau denger konser? Kalau pakai celana enggak usah malu. Saya orang kecil. Saya bilang tidak. Semua orang bisa dididik. Kamu bisa dengar. Saudara-saudara dulu saya di Malang. Ada seorang yang membantu saya setir mobil. Itu setelah 2 tahun ikut saya kalau kita keluarga pergi. Pinjam dia bantu saya untuk setir sama-sama. Akhirnya dia mengerti musik di dalam mobil saya. Lebih daripada rektor saat. Lebih daripada dosen saat. Beberapa dosen dengarnya musik yang dangkal sekali. Tapi dia mendengar Mozart, mendengar Beethoven dan Haydn. Saya ingin mendidik orang yang mau dididik. Tidak peduli kamu kaya atau miskin.
Tidak peduli kamu SD atau universitas. Tidak peduli kamu konglomerat atau melarat. Kalau mau dididik, maka kalau Tuhan kasih saya hidup lebih panjang, saya akan membuat konser lebih banyak, museum lebih indah, bikin kita mengetahui apa itu seni, apa itu jiwa yang lebih mendalam. Bukan hanya sekedar cari duit, cari makan saja. Kita perlu aspek-aspek yang lain untuk bikin kita hidup. Saudara-saudara, motivasi mendahului segala kelakuan. Dan motivasi dilihat oleh Tuhan. Itu sebab kepada orang itu mengatakan, kenapa ya yang datang itu orang Amerika? Kenapa yang datang semua dari negara Kristen? Yang membantu sebanyaknya di Aceh. Saya memberitahu kepada dia, karena manusia harus hidup di hadapan Tuhan, baru menjadi dasar hidup di hadapan manusia. Dan manusia didorong oleh motivasi cinta kasih dari Tuhan untuk menolong orang lain, bukan untuk tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Saudara-saudara sekalian, 10 hukum tidak banyak bicara tentang akibat kita berbuat baik itu apa. 10 hukum tidak menjanjikan kalau engkau berbuat baik, engkau akan dapat kekayaan, dapat harta benda, dapat upah yang besar. Sama sekali tidak. Tetapi di dalam 10 hukum hanya 1 kali mengatakan, aku akan memberkati 1000 generasi mereka yang mencintai saya. Nah saudara-saudara, di sini kita melihat tetap motivasi. Kalau engkau betul-betul mencintai Tuhan, maka Tuhan tidak akan melupakan engkau. Bahkan akan memberkati anakmu, cucumu, keturunan buyutmu terus sampai 1000 generasi. Tapi bagi mereka yang membenci saya, tetap motivasi. Saya akan menurunkan hukuman kepada 3 sampai 4 generasi. Dan lagu ini akan juga dinyanyikan oleh Josh di dalam Elijah. Dengan lagu yang luar biasa. Barang siapa yang mencintai Tuhan akan diberkati 3-4 generasi. Barang siapa yang membenci Tuhan akan dihukum 3-4 generasi. Tetapi berkat akan kuturunkan kepada 1000 generasi keturunanmu jika engkau mencintai saya. Saudara-saudara, semua ini untuk membenahi motivasi. 10 hukum adalah dari Tuhan sendiri. Sang pencipta mengetahui bagaimana dia mencipta manusia. Dia sadar manusia yang dicipta itu menurut peta teladan dia. Dan seharusnya manusia bagaimana hidup dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian, hidup dengan perasaan takut kepada Tuhan, ini adalah dasar dari hidup kita bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Karena kita melakukan segala sesuatu bukan untuk dilihat oleh manusia yang sementara, tapi untuk bertanggung jawab kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara-saudara sekalian, nah mengapakah Tuhan memberikan 10 hukum? Apakah hukum berarti untuk melarang? Kalau hukum berarti melarang, maka hukum itu tidak mempunyai makna yang terlalu besar. Seorang ibu berkata kepada, tak boleh ya, tak boleh ya, tak boleh ya, tak boleh ya. Sedikit sekali anak-anak seperti ini bisa menjadi sukses. Saudara-saudara, ibu selalu menyatakan ketakutan untuk menjadi bahan pendidikan. Mendidik anak bukan untuk menyelesaikan ketakutan. Kita ada khawatir, dan kekhawatiran itu mengandung takut. Kekhawatiran mengandung takut itu normal, tidak salah. Seorang tua takut anaknya ketabrak mobil, tidak salah. Takut anaknya menceret karena makan salah, tidak salah. Takut anaknya jatuh karena memanjat pohon, itu tidak salah. Takut. Tetapi mendidik bukan menyelesaikan ketakutanmu. Mendidik bukan untuk menyelesaikan kekhawatiranmu. Karena saya khawatir, maka saya harus mentahan dia, membuat larangan untuk mengekang dia, sehingga dia tidak mempunyai kebebasan. Tidak. Pendidikan bukan membuat orang terlarang. Pendidikan adalah bagaimana mendorong supaya orang itu berkembang. To develop their potential. To discover their potential. Bagaimana kita menemukan, bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita mendorong supaya mereka memperkembangkan potensi-potensi yang ditanam di dalam hati mereka. Saudara, engkau tidak senang musik, tidak tentu anakmu tidak senang musik.
Engkau tidak mengerti akan filsafat. Tidak mengerti, anakmu tidak berotak filsafat. Saudara, jangan pakai cara dirimu untuk mendidik anak. Jangan cara batasmu untuk membatasi anak. Saudara harus mempunyai kepercayaan. Mungkin Tuhan memberikan otak yang berbeda dan jauh lebih pintar dari otak yang kumiliki kepada anakku. Sehingga aku memperkembangkan, aku mendiscover, menggali, menemukan, lalu membuat dia sadar apa yang ada pada dia. Saudara-saudara sekalian, larangan itu di dalam secara harafiah pasti ada. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan tamak, jangan bersalah ini dan itu. Ini tercantum di sini. Dan memotivasi dari pendidikan dari Tuhan Allah, bukan untuk melarang. Itu sebab di dalam surat Yakobus dikatakan apa? Taurat yang membebaskan. Wah, ini satu kalimat yang mengkagetkan saya luar biasa. The law that set you free. Saudara-saudara, law that set you free. Ini ditemukan oleh Yakobus. Dan ini munculnya daripada kalimat Yesus Kristus. Kau harus mengetahui kebenaran, karena kebenaran akan membebaskan kamu. Di dalam sejarah hanya 2 orang yang mengatakan kalimat seperti ini. Pertama, Yesus Kristus. Kedua adalah orang yang sejaman dengan Yesus, namanya Seneca, Seneca. Seneca lahirnya sejaman dengan Yesus Kristus, dan dia mengikuti filsafat dari orang-orang Greka di dalam aliran Stoika. Saudara-saudara, nah, Stoika mengajar tentang kebenaran hidup sederhana dan harus menjadi orang yang bertanggung jawab, menuntut akan kebijakan dan di dalam kebajikan. Ini menjadi manusia yang kelas tinggi, berbajik, berbijak, dan melakukan segala sesuatu dengan damai, tidak boleh berperang, dan harus menghadapi semua pembantu dan semua budak dengan sesama manusia, penuh dengan perasaan yang sama, simpati dan mencintai mereka. Ini adalah Stoika. Orang-orang Stoik sudah menerima Kristus karena mereka menganggap mereka sudah cukup baik, tidak usah diajar lagi orang Kristen. Dan di dalam Stoika ada beberapa filosof. Yang pertama seorang raja abad kedua, namanya Marcus Aurelius. Yang kedua adalah seorang filosof yang namanya Seneca. Dan ketiga adalah seorang budak yang pintar luar biasa. Akhirnya dia juga menjadi seorang filsafat namanya Epictetus. Saudara-saudara, orang Stoika mengajar berbuat baik, berdamai, dan harus menganggap pria sama wanita sama rata. Jangan menindak sebagai seorang yang menindas. Jangan menindas orang perempuan, jangan menindas budak, jangan menindas tawanan dari peperangan. Berdamailah dengan semua orang di dalam dunia. Ini ajaran yang sangat-sangat anggun, sangat-sangat tinggi sekali. Dan Seneca mengatakan kalimat yang sama. Dia mengatakan truth never make you rich, but truth set you free. Kebenaran tidak membuat engkau kaya, tapi kebenaran membuat engkau bebas. Kalimat Yesus Kristus yang mirip dengan ini adalah kau harus mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan engkau. Bedanya kalimat dari Yesus Kristus dibanding dengan Seneca adalah kalimat Yesus adalah wahyu khusus dari Tuhan Allah sendiri di dalam diri inkarnasi Yesus Kristus. Seneca mendapatkan sesuatu bayang-bayangan daripada wahyu umum, lalu bereaksi untuk menyetujui apa yang dia terima daripada Tuhan. Maka di sini perbedaan adalah kebenaran Seneca adalah kebenaran filsafat. Kebenaran Yesus Kristus adalah wahyu dari Tuhan Allah. Kebenaran Seneca adalah dibayang-bayang daripada manusia. Kebenaran Kristus adalah firman menjadi daging. Maka pada waktu Yesus mengatakan engkau harus mengetahui kebenaran supaya kamu boleh dibebaskan, dia mengatakan akulah kebenaran. Dan dia mengatakan anak Allah memberikan kebebasan, barulah engkau bebas dengan sejati. Nah, saudara-saudara sekalian, ini perbedaan. Saya selalu membandingkan semua kalimat dari semua pendiri agama, bandingkan dengan Yesus. Maka engkau menemukan apa yang disebut oleh teologi reform adalah satu qualitative difference between the reaction to the general revelation and the direct special revelation from God. Di situ bedanya.
Saudara-saudara, sekarang kita menguraikan seterusnya. Mengapakah Tuhan memberikan Taurat, memberikan 10 hukum supaya kita hidup di dalam kebebasan? Engkau bilang enggak, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ini larangan-larangan. Kalau 10 hukum adalah larangan-larangan, bagaimana mengatakan 10 hukum itu memberikan kebebasan? Saudara-saudara, tanpa ikatan yang benar, tidak ada kebebasan yang suci. Jikalau ikatan benar dilepaskan, maka kebebasan itu bukan menjadi kebebasan. Kebebasan menjadi kebuasan. Kebebasan menjadi keliaran. Jadi keliaran bukan kebebasan. Kebebasan bukan kebuasan. Itu sebab harus ada ikatan yang membuat kita bebas. Itu adalah satu kemutlakan yang harus. The absolute necessity of the binding in the truth. Kebebasan yang mengikat itu membuat kita terjamin di dalam kebebasan yang beres. Saudara-saudara, saya mengambil contoh ya. Seorang perempuan kalau makan disuruh makan tambah lagi. Oh enggak, jangan sungkan. Enggak, sungkan ya? Tidak. Makan lagi toh? Tidak. Kenapa? Kenapa perempuan kalau disuruh makan selalu sungkan-sungkan? Karena mereka mengerti filsafat kebebasan. Dia tahu kalau makan terlalu bebas, nanti jalan tidak bebas. Nah, ini perempuan. Laki-laki tidak ngerti. Laki kalau sudah enak, wah makan lagi. Enak makan lagi. Enak makan lagi. Akhirnya dia makan sebebasnya. Sesudah gendut jalannya tidak bebas. Baru tahu dia menerima akibat kebebasan. Kebebasan yang tidak membebaskan. Semua 1, 2, 3. Kebebasan yang tidak membebaskan. Apa gunanya engkau mempunyai sabuk? Engkau ikat sabuk supaya apa? Supaya menahankan, supaya mengikatkan. Nah, sabuk inilah seperti Taurat. Taurat mengikat, Taurat mengikat, membatas sehingga makan sampai di sini ya. Jangan lebih ya. Kalau sudah seret berarti stop. Tapi orang laki bilang, ya sabuk sih sabuk, lubangnya kan banyak. Ya. Jadi kalau sudah makan lebih enak, buka satu. Wah ini begitu enak, makan lagi satu, buka lagi. Akhirnya saya kasih tahu, pakai sabuk sama dengan tidak pakai sabuk. Ya. Karena sabuk itu mengikat, tapi engkau tidak mau diikat. Akhirnya engkau beli sabuk yang lubangnya banyak, 1, 2, 3. Jangan begitu dong, diet dong. Ya mulai besok lah dietnya. Pokoknya hari ini mati dulu, buka terus. Perempuan tidak pakai sabuk, siapa bilang? Dia pakai sabuk yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan sabuk, tapi ada sabuknya. Kelihatan sabuk, tidak ada fungsinya. Mengerti ya? Ya. Engkau makan makin bebas, nanti sudah gemuk makin tidak bebas. Jadi di sini saya melihat relativisasi, relativisme daripada kebebasan. Relatif, yang bebas menjadi tidak bebas, yang tidak bebas menjadi bebas. Orang-orang sekarang berada di penjara, tidak ada kebebasan. Karena dulu terlalu bebas. Saudara-saudara, orang-orang yang mengikat diri seperti tidak ada kebebasan. Dia boleh pergi kemana-mana tidak dibatas. Karena dia mengetahui ikatan mendatangkan kebebasan. Nah, pengertian kalau ini kita sadar, maka kita bersyukur Tuhan memberikan hukum. Karena hukum adalah untuk membebaskan. Semua 1, 2, 3. Hukum adalah untuk membebaskan. Kita semua masih muda. Waktu kita muda kita terlalu gelisah, terlalu tergesa-gesa. Kita mempunyai sifat yang begitu mau cepat. Sampai sekarang saya masih cepat sekali. Apapun mau cepat. Kecuali nikah saya tidak cepat. Yang lain saya semua cepat. Saudara-saudara, saya tahan sampai umur 31 baru nikah. Setelah selesai sekolah teologi 7 tahun belum nikah. Dosen-dosen lain saya sudah nikah semua. Itu mahasiswa baru 1 tahun lulus langsung nikah. Saya tunggu sampai 7 tahun baru nikah. Tapi dia hal lain saya tidak mau tunggu. Belajar buku mau cepat, mau ini mau cepat, itu mau cepat. Apalagi kalau bawa mobil cepat. Saya bawa sepeda motor cepat. Akhirnya 3 kali kecelakaan, 3 kali gegar otak. Kali pertama di 40 hari, kali kedua 31 hari, kali ketiga 16 hari. Ada kemajuan ya, saudara-saudara. Maka kali keempat sama 1 hari sudah ke surga kali.
Saudara-saudara sekalian. Jadi pada waktu itu cepat. Kalau kita sudah sepeda motor sampai di lampu merah, waduh paling jengkel. Begitu sampai jadi merah, berhenti di situ. Lalu bagaimana? Kita mau cepat, bilang sama lampu, ayo cepat. Nggak bisa. Bagaimanapun nggak bisa. Apakah lampu itu dengar jadi hijau? Nggak bisa kan? Engkau tidak mau. Ini membatasi, ini lampu. Kalau kota tidak ada lampu, secepatnya kita lari, enak enggak? Kalau tidak dibatas oleh lampu merah, baik enggak? Tidak baik. Karena apa? Kalau tidak ada lampu merah, engkau lebih bebas. Tapi juga lebih bebas masuk kuburan. Ya. Lebih bebas masuk ke rumah sakit. Lebih cepat engkau masuk rumah sakit, masuk kuburan. Karena apa? Engkau bebas menuju kepada kematian. Jadi di situ ada lampu merah mengikat, membatas. Pembatasan itu membuat engkau bebas. Bebas daripada maut, bebas daripada luka, bebas daripada jatuh, bebas dari tabrak. Kebebasan jangan dimengerti sebagai apa yang saya mau, saya harus dapat. Itu bukan kebebasan. Saudara-saudara, di dalam hal ini filosof Immanuel Kant mengatakan satu kalimat yang agung sekali. Kebebasan bukan apa yang saya mau, saya boleh melakukan. Sebaliknya, kebebasan adalah apa yang saya tidak mau, saya berkuasa untuk tidak melakukan. Itu kebebasan. Jadi diputar balik. Kalau saya mau bebas, saya bisa tidak melakukan. Saya mempunyai kekuatan tidak melakukan apa yang saya tidak mau. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 7 jelas mengatakan hal tentang kontradiksi ini daripada Paulus. Yang kuinginkan justru aku tidak bisa melakukan. Yang ku lakukan justru hal-hal yang ku tidak inginkan. Kenapa? Kenapa yang saya mau tidak terjadi? Kenapa yang terjadi bukan saya mau? Kenapa saya melakukan hal yang saya benci? Mengapa saya cinta sesuatu saya tidak bisa melaksanakan? Karena apa? Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Karena sudah tidak ada kekuatan untuk menguasai akan kebebasan kita. Kemauan kita, nafsu kita selalu mengikuti dalil-dalil yang tidak beres. Maka Tuhan mengatakan, aku memberikan hukum untuk membebaskan kamu. Nah ini harus kita mengerti. Jangan membenci firman. Jangan membenci larangan. Jangan membenci segala peraturan. Jangan membenci segala hukum yang diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, hukum itu membebaskan. Hukum membebaskan. Lain dengan psikologi sekarang. Jangan pakai larangan. Biar aja. Saudara-saudara, biar aja. Itu mungkin menjadikan masyarakat menjadi lebih kacau. Saudara-saudara, sekarang dunia sudah mulai tidak mau hukum, tidak mau larangan. Biar aja. Kalau mau homoseks, silakan. Mau lesbian, silakan. Mau berzina, silakan. Ini hak asasi manusia. Saudara-saudara, hak asasi manusia harus dibatas di dalam kehormatan manusia. Hak asasi manusia harus dibatas dengan kesucian, dengan kebajikan, dengan cinta kasih, dan dengan keadilan dari Tuhan Allah. Karena Allah pun sendiri tidak mempunyai kebebasan semau dewe. Saudara-saudara, Allah tidak melakukan segala sesuatu untuk melawan sifat moral ilahinya sendiri. Di sini kita melihat Allah kita adalah Allah yang rela membatas diri. The God of self-limit is a true God. The God of self-limit is the example of human life. Allah yang membatas diri adalah Allah yang menjadi contoh. Saudara-saudara, kita tidak mau dipimpin oleh seorang pemimpin yang ngomong tak tapi tidak lakukan. Kita melihat pemimpin sampai mendengar, sampai kita melihat. Kau berani katakan kalimat ini? Bagaimana dengan engkau? Saudara-saudara, saya sebagai pemimpinmu, saya harus berusaha melakukan segala sesuatu dengan setiap kalimat yang saya ucapkan. Yang saya berani katakan, saya harus berani lakukan. Dan berani lakukan itu ada keberanian yang kebebasan yang diikat oleh apa yang saya katakan sebagai kebenaran. Karena kebenaran itu bukan membiarkan kita semau dewe. Kebenaran justru mengikat kita di dalam hal yang benar. Dan di luar kebenaran tidak ada kebebasan. Itu sebab Allah yang membebaskan kita adalah Allah yang sendiri kelihatan tidak bebas.
Allah yang membebas kita adalah Allah yang kebebasan dia diikat oleh kebajikan dia, diikat oleh kesucian dia, diikat oleh cinta kasih dia, diikat oleh keadilan dia, diikat oleh semua aspek atribut moral dari Tuhan Allah sendiri. Itu sebab Tuhan Allah pun, John Stott mengatakan, tidak mempunyai kebebasan yang mutlak. Nah, kalimat ini saya tidak terima, karena istilah tidak mutlak dipakai kepada Tuhan bagi saya kurang hormat. Maka saya mengganti dengan demikian: Allah mempunyai kebebasan yang ditaklukkan secara kerelaan dia sendiri ke bawah semua aspek atribut moral ilahi sendiri. God is so willing to submit his own freedom under the control of his own moral attribute. Jadi Allah yang suci melakukan segala sesuatu dengan bebas hanya di dalam kesuciannya saja. Allah yang adil melakukan segala kebebasan hanya di dalam lingkaran dari batasan keadilan. Allah yang penuh dengan cinta kasih tidak pernah melakukan hal apapun di luar ikatan daripada cinta kasih. Allah yang baik tidak pernah melakukan sesuatu di luar batasan dari kebajikan. Semua yang tidak baik, semua yang tidak cinta, semua yang tidak adil, semua yang tidak suci, semua yang tidak sesuai dengan sifat ilahi di dalam atribusi moralnya, semua ditolak oleh Tuhan. Dia begitu rela membatas diri, begitu rela mengikat diri. Kebebasan dia menjadi kebebasan yang tidak mutlak. Itulah sebab Allah berhak memberikan hukum kepada manusia. This is my commandment, do it, control yourself in it, because I am your God. Aku adalah Allah yang suci, maka berbuatlah segala sesuatu secara suci, karena aku yang memanggil engkau adalah Allah yang suci. Saudara-saudara, kebebasan itu tujuan. Kebebasan itu tujuan daripada memberikan Taurat. Maka kalau ditanya, mengapa Allah memberikan Taurat? Supaya manusia bebas. Loh, apa itu bebas? Bukan semau dewe, bukan semau gue. Apa itu kebebasan? Yaitu membebaskan diri daripada kejahatan, membebas diri daripada kebencian, membebaskan diri daripada kerusakan, kehancuran, bebaskan diri daripada kematian. Saudara-saudara, dulu kalau kita melihat Jakarta mulai membuang becak. Dulu Jakarta banyak becak. Jalan raya seperti Tamrin pasti tidak ada becak. Tapi jalan tikus-tikus itu banyak becak kecil-kecil. Jadi orang tukang becak yang belum ada belum ada SIM, rebues untuk mobil. Mereka naik becak itu tidak usah rebues kan. Jadi mereka cari nafkah dari situ. Tetapi mulai wali kota Jakarta mengatakan tidak bisa dong. Kota internasional kalau banyak becak ini ganggu sekali. Maka jalan bebas becak. Jalan bebas becak bukan berarti becak bebas di dalam jalan itu. Nah, jalan bebas becak berarti jalan itu tidak diganggu becak. Namanya jalan bebas becak. Jadi tukang becak tidak boleh semau dewe di dalam jalan itu. Masuk pun tidak boleh. Itu namanya jalan becak. Jalan bebas becak. Saudara masih ingat dulu naik becak? Orang naik becak paling jengkel mobil. Ya. Lalu dia mobil lewat, aduh kaget ya. Apalagi klaksonnya bunyinya keras sekali. Ini mentang ada uang beli mobil, sombong sekali. Yang becak digeser-geser. Waktu kamu naik becak, jengkel sama mobil. Waktu beli mobil, jengkel sama becak kan. Ya, sudah beli mobil calu-calu, becak lewat. Itu catnya BMW ceret. Wah dilukai. Maaf ya, itu maaf ya, 200.000. 300.000, ya 1 juta. Dia mengatakan maaf ya, lu bikin betul dulu 1 juta. Jengkel sekali. Orang becak jengkel mobil, orang mobil jengkel becak. Lalu orang kalau sudah mobil mengatakan kapan ya jalan ini tidak ada becak ya. Nah orang naik becak mengatakan kapan ini mobil tidak boleh masuk supaya becak semau sendiri. Semua orang membicarakan kebebasan selalu dikaitkan dengan semau gue. Semau gue itu kebebasan. Semau gue itu bukan kebebasan. Itu bukan budaya. Itu buaya. Saudara-saudara. Itu bukan bebas. Itu buas. Itu bukan bebas. Itu adalah sesuatu keadaan melampiaskan nafsu tanpa kontrol. Itu bukan kebebasan. Dari kebebasan yang sejati. Tidak boleh tidak ada ikatan. Semua 1, 2, 3.
kebebasan yang sejati. Tidak boleh tidak ada ikatan. Karena ikatan itu menjamin kebebasan. Dan kebebasan yang dijamin ada kebebasan yang berada di dalam lingkaran dan ikatan kebenaran. Itu sebab kita bersyukur kalau orang yang tidak berzina dia dibebaskan daripada sakit kelamin. Saudara-saudara, Tuhan mencipta satu laki-laki dan Tuhan tidak menciptakan 5 perempuan, tidak menciptakan 4 perempuan. Tuhan hanya menciptakan 1 perempuan, 1 laki-laki. Kalau menikah dengan 1 perempuan sampai mati, bagaimana engkau bebas? Bagaimana engkau menikmati seks? Tak mungkin sakit kelamin. Saudara-saudara, orang Tionghoa mengatakan sancing centuk. Kalau sudah lebih dari 2, mulai racun timbul di dalam tubuh. Pria yang bergaul dengan banyak wanita bersedia menerima hukuman daripada Tuhan. Wanita yang bergaul dengan lebih dari 1 pria bersiap hati untuk menerima hukuman. Tuhan menghukum manusia dengan 450 tahun sakit sifilis, sakit kelamin, sakit seks yang tidak bisa diobati untuk memberitahu kepada saudara bahwa engkau sudah melanggar hukum. Saudara-saudara, bebas artinya bukan semau saya. Bebas berarti saya dijamin di dalam keamanan, dijamin di dalam bahagia, dijamin di dalam kesehatan, dijamin di dalam perdamaian. Itu namanya bebas. Jadi kebebasan dari hukum atau kebebasan akibat kita mengikuti peraturan, akibat kita mau diikat oleh perintah dari Tuhan. If you keep my commandment, I set you free. You know my truth, I set you free. If you want to be controlled by my spirit, the spirit will give you freedom. Saudara-saudara, kebenaran membebaskan. Roh Kudus membebaskan. Dan Kristus membebaskan. Saya mengenal satu orang, dia bilang gerejamu tidak bebas. Saya bilang, kenapa gereja saya tidak bebas? Di gerejaku lebih bebas, teriak-teriak. Bebas itu kecang-kecang. Bebas tepuk tangan. Bebas mau apa saja berdoa. Kita boleh berteriak-teriak, pukul kursi meja. Itu bebas. Karena apa? Dia bilang, Alkitab kan bilang, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kebebasan. Oh, jadi mengerti you apa? Roh Kudus kalau ada di gereja mana? Gereja doanya bebas. Teriaknya bebas. Nyanyinya semau sendiri bebas. Itu tidak bebas. Tidak bisa. Saudara-saudara, coba suruh 2 orang main piano. 1 orang main lagu 1 yang indah sekali. Orang lain lagu yang indah sekali. 2 lagu yang indah dimainkan sekaligus menjadi sama sekali tidak indah. Sekarang saya minta seorang pianis. Siapa pianis di sini? Yuk sekarang main Malam Kudus ya. Indah sekali Malam Kudus. Anda coba main. Enak ya? Sekarang saya main yang lainnya juga enak sekali. Lalu digabungkan jadi apa ya? Terus main dari lagu apapun, dicampur sama lagu apapun. Karena kebebasan 2 orang bentur akhirnya menjadi kekacauan yang tinggi. Dan saudara-saudara, keharmonisan itu berarti ada rule-nya. Kalau ini nada sama nada itu betul di dalam rule-nya, itu namanya harmonis. Nah itu rule namanya hukum. Allah memberikan hukum supaya menjaga sesuatu kebebasan kebenaran. Bukan kebebasan nafsu sendiri. Kita selalu menganggap yang disebut kebebasan itu aku mau, apa yang aku mau itu kebebasan. Itu tidak benar. Kebebasan yang sesungguhnya ada kebebasan yang mengikuti cara mainnya kebenaran. Sehingga semua perintah itu disinkronisasikan. Akhirnya menjadi satu keindahan yang luar biasa. Saudara-saudara, mengapa arloji yang begitu kecil mahal sekali sih? Mengapa arloji yang paling mahal sampai jutaan dolar sih? Karena mereka menjaga satu kebebasan yang mewujudkan fungsi luar biasa melalui saling mengikat. Saudara-saudara, Jirat Cinta, seorang tua sekarang sudah umur lebih 70. Dia pernah membuat satu arloji dijual $1 juta. Nah arloji itu pakai 1.270 lebih onderdil. Dan tidak ada satu onderdil yang tidak kait dengan onderdil lain.
Kalau ini skrup yang mematikan, bikin instabil, lalu dikasih satu rubi merah untuk melicinkan jalanan daripada satu as. Dan as itu membawa satu roda gigi. Roda gigi itu kait dengan roda gigi yang lain. Di sini kalau sudah putar berapa puluh kali, situ baru truk satu kali. Maka 60 detik menjadi 1 menit. 1 menit terus menjadi 1 jam. 1 jam menjadi 12 jam. 12 kali 2, 24 jam. Baru hari tanggal itu putar. Sudah putar sampai hari tanggal Agustus ada 31. Sampai September hanya sampai 30. 31 tidak jalan. Sampai tahun depan bulan 2. Ya 28 langsung loncat ke 1. Lalu di dalam 100 tahun tidak usah diputar lagi. Dia terus jalannya sama. Sebagaimana Allah menciptakan alam semesta yang asli, Jirat Cinta menciptakan alam semesta yang kecil, yang palsu. Ini kopi itu. Dan itu ada dari ide Tuhan. Ini kopi dari idenya Tuhan punya ide. Dengan demikian itu 1274 semua sinkron. Bebas tidak? Bebas karena dihalusin dengan tangan satu persatu. Giginya itu dihalusin sampai licin sekali. Sewaktu jalan memakai tenaga makin sedikit. Power reserve-nya makin kuat. Dan 1274 ada yang 1 detik berapa kali putar. Ada yang 1 tahun cuma tek 1 kali. Ada yang sampai 4 tahun baru tek 1 kali. Karena 4 tahun lunar iya baru 1 kali. Dia baru putar 1 kali. Dan roda yang besar, roda yang kecil semuanya kumpulkan di dalam satu arloji yang tebalnya tidak sampai 1 senti. Dan lebarnya ada 4 senti lebih. Di dalamnya 1270 lebih on the day. Itu semua kait satu dengan lebih daripada 10.000 hari. Dia kerja itu selesai. Dia kerja itu lebih daripada 10.000 jam, saudara-saudara. Jadi kalau 1 hari 8 jam, berarti dia mesti kerja berapa tahun baru selesai. Akhirnya dijual $1 juta. Itu mengatakan apa? Setiap roda itu bebas bekerja, tapi tidak bebas dengan semau dewi. Saya mau begini, you mesti turun. Itu udah beres. Saya melihatnya di dalam gerakan mana saja. Kalau ada satu yang mau sendiri, tidak sinkron sama orang lain, gerakan itu mulai dirusak. Apa yang disebut kanker? Yaitu pada sebagian yang mau nonjol sendiri. Kalau di dalam paru-parumu ada sel yang terus besar, tidak peduli sebelahnya, itu namanya kanker. Dia bilang berkembang kok, saya bertumbuh kok. Pertumbuhan itu mesti stabil. Seluruh tubuh itu stabil. Lalu kalau satu yang mau sendiri besar-besar, itu namanya kanker. Kanker itu bukan berarti mati. Kanker berarti pertumbuhan yang tidak stabil. Semau sendiri itu namanya kanker. Nah Tuhan mengatakan saya memberikan Taurat, memberikan hukum. Supaya seluruh manusia itu ada sinkron antara dirimu. Dan semuanya sinkron bertanggung jawab kepada aku. Dengan demikian kepada Tuhan menjadi dasar. Lalu kepada sesama menjadi sesuatu ruji yang dari poros menuju kepada pinggiran seluruh roda yang berputar. Ini ada kebebasan kebenaran yang terkontrol. Kedua, Taurat diberikan apa? Taurat diberikan berdasarkan cinta kasih. Nah jangan ini, tidak boleh, dilarang ini. Ini berarti Tuhan membenci kita. Tuhan membenci lalu melarang lalu membuat kita terkekang. Bukan, Taurat justru berdasarkan kasih. Paulus berkata, kesimpulan dari segala Taurat adalah cinta kasih. Kasih itu menjadi satu kesimpulan semua. Mengapa sih Tuhan memberikan batasan ini? Mengapa Tuhan mengatakan tidak boleh ini? Mengapa tidak boleh ini? Ini semua adalah karena Tuhan mencintai kita. Jadi itu motivasi adalah cinta. Tujuan adalah membebaskan. Dan seluruh motivasi cinta adalah dari Tuhan kepada umat manusia. Sehingga because I love you, so I give you command. Because I love you, so I give you a restriction. Because I love you, so I constrain you. Because I love you, I give you the limit. Semua limitasi, semua ikatan, semua ini batasan berdasarkan cinta kasih. Itu sebab pada seorang tanya kepada Yesus Kristus, Tuhan coba tanya, di dalam semua Taurat yang mana yang paling penting? Semua orang itu cuma mau satu saja, yang paling penting. Yang lain tidak gobres. Tuhan mengatakan semua kalau digabungkan adalah pertama paling besar,
kasihilah Allahmu dengan segenap tenagamu, dengan seluruh jiwamu, dengan sebulat hatimu, dengan seluruh kekuatanmu. Ini sifatmu, hatimu, pikiranmu. Berarti seantironya dirimu, seluruh hidupmu. Cintalah Tuhan, karena Dia adalah Allah yang esa. Kedua, cintalah sesama manusia, karena itu sama artinya dengan yang pertama. Dan demikian Kristus mengatakan kepada kita, Taurat disimpulkan menjadi dua. Pertama, cinta Allah. Kedua, cinta manusia. Jadi cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia. Inilah dua aspek dan seluruhnya dasarkan satu istilah, yaitu cinta. Saudara-saudara, kenapa Tuhan memberikan Taurat? Karena Tuhan cinta kita. Kenapa Tuhan memberikan Taurat? Supaya kita cinta Tuhan dan cinta manusia. Sekali lagi ya. Mengapa Tuhan memberikan Taurat? Karena Tuhan mencintai kita. Memberikan Taurat untuk apa? Untuk kita mencintai Tuhan dan mencintai manusia. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Mengapa Tuhan memberikan Taurat? Karena Tuhan mencintai kita. Memberikan Taurat supaya apa? Supaya kita mencintai Tuhan dan mencintai manusia. Nah, ini semua berdasarkan prinsip tadi untuk membebaskan kita daripada kejahatan, kerusakan, kematian, daripada kekacauan, ketidakdamaian. Maka kita diberikan batasan-batasan seperti Taurat. Dan Taurat diberikan untuk apa? Untuk kita mengetahui bagaimana mencintai Tuhan dan bagaimana mencintai sesama manusia. Saudara-saudara sekalian, mengapa Tuhan memberikan Taurat? Karena Dia mencintai kita. Sebagaimana seorang ibu mengatakan, jangan di sini, jangan di situ. Ini bahaya, ini tidak boleh. Pada waktu ibu mengatakan tidak boleh, jangan tidak memberikan penjelasan. Karena tidak memberikan penjelasan, hanya memberikan kesan. Engkau bukan mencintai dia, tapi engkau menahan, engkau mengekang, engkau membatas kebebasan dia. Karena anak kecil belum tahu apa-apa. Tapi saudara-saudara, justru karena mencintai engkau, maka aku tidak mengizinkan engkau kerjakan ini, kerja itu. Karena itu bahaya. Kadang-kadang Tuhan selalu memberikan kesulitan kepada kita, sehingga kita tidak overaction, kita tidak melampaui batas yang ditetapkan. Karena di luar batas itu tidak ada jaminan daripada kesehatan, tidak ada jaminan daripada keamanan, sehingga Tuhan membatas. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan dengan cinta kasih, penuh cinta kasih, maka memberikan Taurat. Saudara-saudara, seorang dokter berkata kepada pasiennya, maaf ya, sekarang engkau tidak boleh makan gula lagi banyak. Kenapa? Sudah mulai tua, sudah engkau tidak mempunyai kekuatan untuk mencerna gula, dan gula sudah masuk ke dalam darahmu. Kalau masuk ke darahmu apa sih? Kan darah manis, enak dong. Nah, saya penuh darah manis. Tidak. Kalau darahmu terlalu manis, akhirnya akan 4 kemungkinan besar. Mata bisa buta. Orang yang sakit gula menuju ke arah matanya mulai rusak oleh kadar gula yang banyak. Kedua, ginjalnya mulai buntu. Ketiga, jantungnya. Dan keempat, engkau tidak mempunyai plasma yang cukup menghentikan pendarahan. Ini 4 hal bisa menjadikan fatal. Maka engkau mungkin sakit jantung, engkau mungkin sakit ginjal, engkau mungkin buta, engkau mungkin ini, mungkin itu. Itu sebab saya mengatakan tidak boleh makan gula terlalu banyak ya. Ya, dokternya jahat. Tidak boleh saya makan, saya suka manis-manis. Dokternya membatas. Dokter mengatakan tidak, saya justru karena cinta kepada kamu. Karena cinta, maka saya memberikan hukum. Sekarang ngerti ya? Saudara-saudara, pada satu hari terus dokter bilang sama suster, mulai besok kasih dia makan. Dia mau gula banyak, berapapun boleh makan. Ya, jadi suster masuk. Om, dokternya bilang mulai besok boleh makan gula sebanyaknya. Nah, puji Tuhan, haleluya. Aku sudah sembuh ya, sudah boleh makannya. Sudah sembuh belum? Belum. Kenapa dikasih? Mau mati. Sebelum mati nikmati dulu ya. Sebelum masuk surga neraka pokoknya makan dulu seenaknya. Itu kebebasan yang tidak ada gunanya. Itu kebebasan yang tidak ada hukum. Jadi orang Kristen adalah orang yang mau taat kepada Tuhan. Bukan karena kita sudah mau mati boleh bebas. Lalu kita menikmati kebebasan itu. Tapi karena kita mau hidup sesuai kehendak Tuhan. Maka Tuhan memberikan hukum.
Bersyukurlah kepada Tuhan memberikan hukum. Bersyukurlah kepada ibu bapak yang pernah memukul kita. Saudara-saudara, sekarang kalau engkau pindah ke Amerika, engkau pukul anak itu angkat telepon, engkau ditangkap, dimasukkan penjara. Pendidikan Amerika sudah meninggalkan perintah, meninggalkan kebenaran Alkitab, lalu memakai standar human being, standar etika manusia untuk membebaskan manusia. Ini bahaya sekali. Tuhan mengatakan, karena aku mengasihi engkau, itu sebab aku memberikan hukum kepada engkau. Lalu hukum diberikan supaya kita yang sudah mendapatkan hukum, kita akhir belajar. Semua hukum itu berdasarkan motivasi. Dan motivasi yang sejati untuk melakukan hukum adalah cinta kasih. Aku mengasihi engkau, maka aku menjaga kesucianmu. Seorang pria mengatakan, aku mencintai engkau. Itu sebab buka baju. Aku mencintai engkau. Aku juga buka. Mari kita menikmati. Belum apa-apa, belum nikah. Karena cinta, lalu bersetubuh. Sesudah itu, saudara tahu tidak? Perempuan yang terlalu gampang buka pakaian untuk laki-laki. Setelah selesai kerja, dibuang. Sebelum dia mendapatkan engkau, begitu tergila-gila. Begitu teraus-aus. Begitu merasa lapar, perlu. Coba sekarang, mari kita cinta untuk menikmati. Cinta menikmati kebenaran. Bukan cinta menikmati kesalahan. Jangan lupa, kalau engkau cinta kepada Tuhan, tidak engkau melanggar perintahnya. Kalau engkau cinta kepada manusia, tidak engkau menikmati lalu merusak dia. Kalau engkau mencintai seorang wanita yang kau ingin nikahi, peliharalah dia, jagalah dia. Beri dia kebebasan untuk tidak bersetubuh. Sampai pada hari malam pertama, dia memberikan seutuhnya 100% bersih kepada kamu. Karena dia milikmu. Tidak usah gesa-gesa. Tidak usah terlalu cepat. Tidak usah semau gue. Karena semau gue itu bukan kebebasan. Itu nafsu keliaran. Tapi kebebasan harus menahan diri. Harus ada ikatan. Dan itu sebab hukum diberikan. Kenapa dikatakan hormati orang tua? Karena kasih. Kemarin dikatakan tidak boleh membunuh karena mengasihi. Mengapa dikatakan tidak boleh berzina? Karena mengasihi. Sesama manusia dicintai, dihormati. Ada orang memperkosa anak kecil, merusak sesuatu pikiran dan jiwa seumur hidup. Anak itu mungkin menjadi orang yang ketakutan seks sampai seumur hidup, tidak mungkin menikmati seks dengan suami. Anak itu mungkin menjadi seorang yang menikmati terlalu kecil. Akhirnya saben kali ketemu laki-laki ingin buka baju, ingin main seks. Saudara-saudara, engkau kalau mencintai seseorang begini? Tidak. Kalau engkau mencintai siapa saja, engkau memikirkan supaya dia baik. Saudara-saudara, setiap orang yang kita ketemu, kita mempunyai motivasi. Cinta dia secara suci, cinta dia secara adil, mengharapkan kebaikan dia. Never have any evil mind to others. Di dalam pikiranmu tak boleh ada pikiran yang jahat apapun kepada siapapun. Orang yang tidak senang kepada engkau, orang yang bersalah kepada engkau, restui, doakan supaya dia boleh menjadi lebih baik. Boleh diberkati oleh Tuhan. Dia tidak baik sama kita, itu soal dia. Itu urusan dia. Saya cara yang sama tidak baik sama dia. Saya terjerat, saya tertipu oleh iblis. I am myself, I am not him. I should do everything to be accountable to God. I should be responsible to my God. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan demikian, menjalankan hukum perlu persiapkan hati penuh cinta kasih. Karena hukum itu diberikan Tuhan berdasarkan Tuhan mencintai manusia. Dan hukum diberikan Tuhan supaya manusia melalui hukum belajar bagaimana mencintai Tuhan, mencintai sesama manusia. Saudara-saudara, dengan demikian maka kita seumur hidup bukan melawan hukum. Orang Kristen yang mengatakan sekarang di dalam zaman anugerah juga kita sudah bukan perjanjian lama, tidak usah menjalankan hukum. Tidak. Yesus berkata, Anak manusia datang bukan mentiadakan hukum, tapi menggenapi hukum. Engkau tidak mungkin melakukan, engkau tidak mungkin menepati semua, engkau tidak mungkin menjalankan. Engkau tidak mungkin mematuhkan seluruhnya tuntutan daripada hukum, semua perintah dari Tuhan. Aku anak manusia, Son of Man,
come to accomplish all the law of God. Aku datang menggenapi, menyempurnakan, menyelesaikan semua tuntutan dari hukum. Inilah cinta kasih Tuhan. Tuhan memberikan hukum karena cinta. Lalu Tuhan tahu manusia tak mungkin melakukan. Tuhan mengirim Kristus untuk melakukan, menggenapi kita. Lalu kita belajar dari Roh Kudus untuk memimpin kita masuk ke dalam segala kebenaran. Holy Spirit is given in order to guide the church into all the truth. Jadi setiap perintah Tuhan kita jalankan melalui pertolongan dari Roh Kudus. Dan kita boleh menjadi orang melakukan hukum sesuai keinginan daripada Tuhan. Saudara-saudara, 3 kali introduksi, sampai di sini saya berhenti. 1 minggu lagi kita mulai hukum pertama. Lalu hukum kedua. Terus menerus. Nah, kita akan selesaikan 10 hukum ini menjadi pembahasan etika orang Kristen. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada pagi ini sekali lagi bawa kami datang kepadamu, menghimpunkan kami, mencelikkan mata rohani, membuka telinga kami untuk mempelajari hukum yang Tuhan berikan kepada kami. Berilah kekuatan kepada kami, beri kesadaran kepada kami, beri pengabdian dan kerelaan untuk mematuhi segala perintah Tuhan di dalam jiwa kami masing-masing. Sadarkan kami bukan menginginkan kebebasan yang tidak terkontrol. Kami menginginkan kebebasan dari segala ancaman dan segala akibat dosa. Mengalami kebebasan di dalam jaminan dan kebenaran Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan curahkan cinta kasih sepenuhnya di hati. Sehingga kami boleh mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama manusia sesuai kehendak-Mu. Sesuai pimpinan Roh-Mu. Dengar doa kami. Kami berterima kasih. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.